disembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup haya raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara langkah, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan. Altarnya jauh sekali dari umat Indonesia yang dekat saja. Nah, panas di sini, maka saya jalan ke sana. Saudara-saudari, kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan hari ini, bahkan Injil, dikatakan Yesus mengatakan ada 3 kata jangan takut. Frasa jangan takut diucapkan Yesus dalam Injil tadi 3 kali. Berarti sesuatu hal yang penting yang mau dikatakan oleh Yesus. Dan kalau kita menyadari dalam hidup manusia, hidup kita secara wajar kita mengalami banyak ketakutan. Di sini mungkin ada yang takut kok dolarnya nggak turun-turun gitu ya. Padahal Yondan nggak punya dolar gitu ya. Punyanya rupiah. Lalu juga ada yang takut soal masa depannya, takut cemas. Lalu seringkali kita juga mengalaminya dan kadang tanggapan kita pun masing-masing berbeda untuk takut dan cemas itu. Nah sekarang mumpung saya sudah sampai sini nunggu Iyub gitu ya, sebelah sana Iyub, saya mau tanya, bagi Anda apa yang paling Anda takutkan atau paling Anda cemaskan dalam hidup ini? Ini gak ada jawaban yang salah, semuanya pengalaman-pengalaman pribadi Anda sendiri. Apa yang paling Anda cemaskan? Apa yang paling Anda takutkan dalam hidup ini? Cerita, ya. Ada yang mau cerita, ngomong, sharing. Karena saya yakin semuanya juga punya ketakutan masing-masing ya, kecemasan masing-masing. Nah, yang dekat dengan saya gitu ya. Sebelah sini ya, monggo Pak, bisa memulai. Wah, mau cerita apa Ramani? Saya itu kalau takut akan Tuhan. Kecemasan jika suatu ketika saya jatuh ke dalam dosa, maka saya akan menjadi cemas. Selalu takut kalau Tuhan kita berada dalam keadaan yang cemas, kita mesti akan mengingat Tuhan karena kita ketakutan. Itu aja mau yang. Ya, terima kasih. Takutnya akan Tuhan. Cemas kalau jatuh ke dalam dosa. Ya. Ada yang lain lagi, yang lebih konkret lagi, takut apa? Kalau ada kecemasan, cemasnya apa? Ya. Dan itu kan juga yang biasanya dibawa dalam doa, lalu kemudian sampai Anda jauh-jauh dari Cilacap, dari Gombong, dari Purwokerto, dari Pekalongan, dari Jakarta, dari mana saja ke tempat ini untuk berdoa. Karena membawa ketakutan dan kecemasan itu. Nah sekarang waktunya
berbagi. Karena tema kita di bagian sampul ini tulis one body, one spirit, one hope. Ya. Satu tubuh, satu semangat, satu harapan. Maka kita bisa saling berbagi. Nah ini dari Gombong bisa. Terima kasih. Yang saya takutkan itu setelah anak-anak dewasa ini nantinya apakah ketakutan saya itu karena perkembangan zaman yang semakin modern ini, lalu anak-anak jauh dari orang tua, apakah mereka nanti tetap bisa bertahan dan setia kepada imannya terlebih dalam menentukan pasangan hidup. Itulah. Terima kasih Bu. Ketakutan soal masa depan anak-anak ya. Lalu kemudian apakah mereka juga akan terus bersetia dalam iman. Nah, ketakutan yang lain, saling berbagi. Siapa lagi yang mau berbagi? Mau berbagi Pak? Ya, ketakutan takutlah kalau yang paling saya takut dosa yang apa. Ya. Takut dosa ya. Ya, ada lagi yang lain. Nah, sebelah sini lagi. Wah, ini yang banyak ini. Purbalingga, dari Purbalingga. Wah, siapa yang mewakili dari Purbalingga? Oh, dua wakilnya. Oh enggak, takut bicara. Oh Pak, apa yang ditakutkan, apa yang dicemaskan? Oh, takut. Oh, enggak takut apa-apa ya. Enggak takut apa? Takutnya bahwa harus takut. Enggak takut apa-apa. Lalu ini sudah Purbalingga, enggak ada yang ditakuti. Ya. Lalu yang ini dari mana? Sidareja. Wah, dari Sidareja. Enggak takut apa-apa dari Sidareja. Oh, enggak takut apa-apa. Sidareja juga. Oh, Cilacap. Monggo. Kalau ketakutan jelas takut banyak hal. Tapi kalau untuk yang sekarang aja, yang konkret ya Mo, takut semua harga naik. Terus takut nggak punya duit. Udah itu. Karena semua membutuhkan uang ya. Berdoa tanpa berusaha adalah kosong. Ya begitu Romo. Baik. Terima kasih. Yang jelas, sangat jelas, takut harga-harga naik. Nah, bukan hanya harga-harga yang naik yang ditakutkan, tapi berat badan naik juga ditakutkan. Lalu juga kalau harga-harga naik, emosi juga naik gitu ya. Lalu kemudian kalau tidak punya uang, bagaimanakah untuk mencukupi itu semua? Ketakutan, kecemasan yang konkret, yang nyata dalam hidup. Nah, ini ke belakang lagi. Dari belakang lagi, Gombong, tadi Sidoarjo ada Cilacap, Purbalingga, Gombong sudah. Purwokerto mana ya, Purwokerto? Purwokerto, Kur, wah, di Kur. Oh, mau berarti terakhir, atuh. Dari mana jenengan mau cerita? Monggo. Dari Kalori. Ya. Oh, dari Kalori. Ketakutan saya itu pada saat kalau saya meninggal nanti, kira-kira saya diterima enggak surga gitu. Makanya saya sering datang ke Kaliori biar saya diterima di surga. Kedua, kalau saya meninggal nanti, kira-kira anak istri saya itu nanti siapa yang ngurus gitu. Cuma itu aja ketakutan saya. Terima kasih. Dari Kaliori takut, cemas, apakah nanti kalau sudah akhir hidup diterima di surga atau tidak? Ya. Maka kemudian
mencoba juga membangun doa dan hidup rohani di tempat ini. Ya saudara-saudari yang terkasih, di belakang masih ada, tentu masih ada mau cerita, tetapi kaduan belakang ya. Nanti ceritanya lagi. Tetapi yang jelas kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, kehidupan orang-orang yang biasa, ketakutan-ketakutan kita alami secara wajar. Dan bahkan kalau Anda lihat di Google, lalu ditanyakan pada Google, apa yang paling ditakuti oleh manusia? Lalu ada banyak artikel, ada banyak tulisan yang menunjukkan ketakutan-ketakutan. Tapi saya tunjukkan salah satu artikel yang menunjukkan ketakutan yang paling banyak dialami oleh manusia. Katanya, ketakutan yang pertama adalah takut mati. Ya, takut mati bukan bahwa tidak menyadari hidup ini akan berakhir, tetapi mati dalam kesendirian. Mati ketika cemas, nanti saat akhir hidup itu datang, siapakah yang mengelilingi saya? Jangan-jangan yang mengelilingi saya adalah orang-orang yang tidak saya sukai. Jangan-jangan yang mengelilingi saya memang tidak ada. Jangan-jangan yang mengelilingi saya, ya orangnya tidak peduli begitu saja. Lalu diabaikan. Ketakutan yang pertama bukan soal matinya, tetapi bahwa rasa ditinggalkan ketika hidup berakhir. Takut yang kedua adalah takut kehilangan. Kehilangan seseorang. Ya. Kehilangan bahwa bukan berarti misalnya tadi sudah dikatakan anak-anak akan mandiri lalu pergi, ya. Lalu pergi dari rumah. Bukan soal pergi dari rumahnya, tapi kehilangan bahwa akhirnya hidup hanya sendirian dan tidak ada yang menemani, berjalan hanya dalam kesepian. Dan yang ketiga, katanya juga takut akan kegagalan. Kegagalan dalam hidup ada macam-macam rupanya. Gagal untuk bekerja, gagal dalam kehidupan berkeluarga, gagal dalam kehidupan yang lain-lain. Kegagalan itu bukan pertama kegagalannya yang ditakutkan, tetapi bahwa dengan kegagalan hidup terasa tidak bermakna dan akan ditinggalkan oleh orang lain lagi. Ada juga yang tadi juga dikatakan takut soal ekonomi, perekonomian. Lalu ketakutan itu karena terkait nanti ketika tidak mampu lagi, lalu kemudian siapa yang akan menolong, siapa yang akan membantu. Dan ketakutan yang kelima yang dikatakan adalah takut bahwa akhirnya tidak mendapatkan makna apa-apa dalam hidup. Tidak ada yang menemani, hidupnya tidak mempunyai makna apapun, lalu kemudian semuanya hanya berjalan, tidak ada artinya. 5 ketakutan kalau kita lihat tadi, dan juga yang tadi sudah diseringkan, umumnya bermuara pada satu hal. Ketakutan akan kesendirian. Ketakutan bahwa semuanya akan sia-sia. Akhirnya kita tidak mempunyai siapapun untuk menopang hidup kita. Dan kalau Anda mengalami ketakutan itu dan membawanya dalam novena hari ini, ya percayalah, Anda tidak sendirian. Banyak temannya, banyak yang hadir di sini. Kita satu tubuh, one body, one spirit, one hope. Satu tubuh, satu semangat, satu harapan. Kita mempunyai ketakutan dan kecemasan, dan kita pun saling membagikannya dan saling meneguhkan dalam harapan. Dan kalau kita lihat bacaan-bacaan hari ini sungguh bicara tentang ketakutan-ketakutan manusia. Kita lihat bacaan pertama dari kitab Raja-Raja yang kedua. Dikisahkan tentang Yeremia. Bahkan Yeremia seorang nabi besar. Dia mencoba merenovasi kehidupan rohani bangsa Israel waktu itu. Dia mencoba untuk
mengusulkan reformasi kehidupan beragama. Tetapi apa yang dia alami dikatakan di bagian pertama bacaan pertama tadi, aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan, adukanlah dia. Yeremia yang mencoba melakukan hal yang baik, Yeremia yang mencoba untuk setia kepada Tuhan, malah kemudian diadukan, difitnah, dianggap sebagai orang yang hanya menghalangi kemajuan orang lain. Bahkan dikatakan semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Bahkan sahabat-sahabat karibnya pun mengkhianatinya. Orang yang benar tetapi malah justru dikhianati oleh sahabat-sahabatnya. Ini yang dialami Yeremia. Ketakutannya bahwa ketika melakukan hal yang benar kemudian disingkiri oleh orang lain, akhirnya terjadi. Tetapi apa yang dilakukan Yeremia ketika ketakutan itu hadir, ketakutan itu datang, ia mengatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ia tetap membangun kepercayaan dan iman. Yeremia mengeluh, tetapi tetap bersetia dalam iman. Dan dalam pemazmur tanggapan tadi, kita dengarkan pemazmur juga mengalami ketakutan yang sama. Ketakutannya apa? Ketika melakukan kebaikan, dia malah dicela oleh orang. Dikatakan, Tuhan, karena engkaulah aku menanggung cela, karena engkaulah noda meliputi mukaku. Bahkan pemazmur dia mau bersetia dalam imannya, teguh dalam iman, tapi malah dicela dan dikatakan noda meliputi aku. Seperti kita yang mau berteguh dalam iman, mau rajin dan bersetia dalam kekatolikan, tetapi tidak mudah, ada banyak tantangan dan juga ada banyak kesulitan. Bahkan dikatakan oleh pemazmur, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tetapi kemudian dia malah mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Tetapi pemazmur tetap bertahan kepada Tuhan. Ia tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Ini pemazmur. Dia mengalami cobaan, mengalami ketakutan, tetapi berserah kepada Tuhan. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah tentang para murid. Para murid, konteksnya dalam bacaan Injil tadi adalah ini perutusan para murid. Para murid diutus oleh Yesus, lalu kemudian gambarannya para murid diutus seperti domba diutus di tengah kawanan serigala. Lalu Yesus meneguhkan para muridnya. Bayangkan ketakutan-ketakutan para murid. Seperti domba diutus ke tengah serigala. Tidak ada pertahanan diri, tidak ada hal untuk membela diri. Tapi domba tetap datang ke kawanan serigala. Dan Yesus meneguhkan para muridnya 3 kali frasa janganlah takut dikatakannya. Jangan takut yang pertama dikatakan demikian. Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu. Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu. Karena apa? Mereka memusuhi bukan karena para murid melakukan hal-hal yang buruk, melanggar hukum atau melakukan hal yang tidak adil, tetapi justru karena mereka mewartakan kerajaan Allah. Maka dikatakan Yesus, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Maka jangan takut kepada mereka yang memusuhimu kalau kamu berbuat baik, berbuat benar, bertindak adil. Ini yang mau dikatakan oleh tubuh, oleh Yesus. Lalu jangan takut yang kedua. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa.
Kalau kita lihat ketakutan-ketakutan manusia, umumnya ketakutan terkait dengan kepertumbuhan kita, soal ekonomi, soal relasi, soal masa depan orang lain, masa depan anak-anak, masa depan kita sendiri. Tetapi Yesus menunjukkan ketakutan yang lebih dalam yang semestinya kita takuti, yaitu Dia yang berkuasa membunuh tubuh. Dikatakannya, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yesus menunjukkan ketakutan kita yang sesungguhnya, yang sejatinya, bukan hanya kepada kebutuhan-kebutuhan duniawi, hal-hal duniawi, tetapi kepada Dia yang lebih besar, yang kepadanya kita bersandar. Dan ketakutan yang ketiga yang dikatakan Yesus, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit di sini ada banyak burung gereja gitu ya. Suasananya adem ayem, ada banyak burung, dan saya kira pengurus Gua Maria Kaulori nggak menyediakan makanan untuk burung-burung, nggak menyediakan minuman untuk tanaman-tanaman, tetapi mereka bertumbuh karena Tuhan yang menumbuhkan. Maka Yesus mau mengatakan, kalau burung pipit, tumbuhan-tumbuhan, dan juga ada yang sekitar kita bertumbuh dengan alami dan Tuhan yang memeliharanya, apalagi kita manusia. Manusia adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka pemeliharaan darinya juga akan menjadi pemeliharaan yang sampai akhir. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan takut, jangan cemas. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, dan Yesus menunjukkan kepada kita ketakutan yang utama semestinya kita tujukan kepada Allah. Takut bukan dalam arti kita takut hukuman dari Allah, tapi terutama karena kita sungguh-sungguh mau mencintainya. Tuhan yang mencintai kita, Tuhan menyertai kita. Saya mau mengajak Anda nyanyi sebuah lagu dari TC yang judulnya Jangan Takut, Jangan Cemas. Janganlah takut, janganlah cemas, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah takut, janganlah cemas, serahkan Tuhan. Mari kita ulangi, kita resapkan kata-kata ini sambil juga meresapkan 3 kata janganlah takut dari Yesus yang ditujukan kepada kita semua. Janganlah takut, janganlah cemas, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah takut, janganlah cemas, serahkan Tuhan. Janganlah takut, janganlah cemas, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah takut, janganlah cemas, serahkan Tuhan. Janganlah takut, janganlah cemas, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah takut, janganlah cemas, serahkan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
bencana apat. Amin. Kita isi sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup haya raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara angkat, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup haya raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas,
cemas, janganlah takut. Di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut. Serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut. Di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut. Serahkan Tuhan. Janganlah cemas, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut. Serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut. Di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut. Serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut. Di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut.